Halo? Iya, kenapa, Pak? Oh, kelas UTBK dimulai? Oh, oke oke, Pak. Siap 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 ya. Ditelepon, guys, disuruh dimulai. Ya udah kalau gitu kita mulai ya. Oke oke. Nah, jadi teman-teman, selamat datang dan selamat malam buat semuanya ya. Selamat bergabung di kelas persiapan UTBK ya, ujian tertulis Billy Kurni berbasis komputer ya. Ujian tertulis berbasis komputer. Siapkan masa depan cerahmu bersama Kolon. Asik ya. Mantap. Oke, kalau gitu teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Nah, sebelum dimulai, ini nih mungkin buat co-friend ya teman-teman yang belum pernah cobain live streaming kelasnya di Kolon atau mungkin yang lagi di YouTube ya yang baru pertama kali tahu tentang Kolon. Ini aku mau jelasin sekilas ya tentang Kolon ya. Jadi di Kolon ini ada 3 hal yang utama teman-teman ya. Yang pertama adalah kelas live ya, live streaming kelas. Itu bakalan mirip banget dengan sesi kali ini. Tapi bedanya adalah kalau sesi ini kan kita membahas soal-soal UTBK. Nah, nanti di kelas live itu kita bakalan membahas konsep-konsep materi sekolah sesuai dengan kurikulum dan mungkin juga ada nanti kelas persiapan khusus seperti kayak UTBK atau stand-stand kayak gitu ya. Jadi nanti kalian tungguin aja. Terus ada juga fitur tanya nih. Ini fitur keren banget. Asli gila, nggak masuk akal. Karena jadi intinya adalah kalian kalau misalkan ada nemu soal matematika yang susah, kalian tinggal foto dan nanti bakalan keluar jawaban yang mirip dengan soal kalian. Dan yang terakhir adalah sesi latihan, teman-teman ya. Sesi latihan seperti ini. Itu yang si bocor bisa mute ya. Bisa betul. Ya, terima kasih ya. Dan yang terakhir adalah ada fitur latihan ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa akses latihan-latihan soal dan nggak cuma di materi matematika aja, ada materi-materi yang lain. Oke. Nah, jadi belajar di kelas live sama guru juara. Intinya adalah kita bakalan fokus di pembahasan konsep ya, sesuai dengan kurikulum sekolah, tapi kita bakalan bawain secara super fun dan juga secara lebih mudah dipahamin gitu teman-teman ya. Jadi nggak cuman kayak ini kita hari ini belajar tentang logaritma, rumusnya ini, Pak, kenapa bisa gitu? Ya udah pokoknya rumusnya gini. Nggak, kita di sini bakalan jelasin konsep dasar hingga kalian ngerti semua ya. Kita bakalan mabar ya, matematika bareng. Asik. Ini guru-gurunya ya. Ada Kak Billy, ini namanya Kak Fani, ada Kak Yuna, Kak Angga, Kak Reta, Kak Anggi, ini aku dan Kak Febri ya. Kayak gitu. Jadi kita semua yang bakalan kita ini tim Avengers ya, tim Avengers yang bakalan memajukan pendidikan Indonesia. Wih, cakep. Ya, belajar bersama dengan teman-teman semuanya. Oke. Nah, dan kalian juga bisa cobain ya teman-teman ya fitur tanya di WhatsApp ya. Jadi nanti kalian tinggal add nomor WA ini ya. Terus intinya kalian anggap nomor WA ini sebagai teman kalian yang jago matematika gitu. Kalian ketemu soal, kalian tinggal kirimin fotonya, nanti kalian bakalan dikirim balik jawabannya teman-teman. Bisa mirip banget sama persis bahkan kayak gitu teman-teman ya. Oke. Kalau begitu teman-teman ya, ini sebelum kita mulai itu yang Kak Anissa bisa tolong nggak? Yang bisa di-mute. Buat teman-teman yang masih belum di-mute bisa minta tolong di-mute. Ini kayaknya Kak Anissanya lagi ini keluar ya. Oke. Makasih Kak Anissa ya. Oke, terima kasih teman-temannya yang udah nge-mute ya. Terima kasih teman-teman. Oke, sip. Nah, oke ya. Ini suaraku jelas kan ya? Jelas ya? Video jelas ya? Kelihatan ya? Pokoknya nanti di tengah-tengah kalau misalkan tiba-tiba set, wih, Kak Billy hilang gitu kan? Atau mungkin susu kayak barusan. Nah, itu kalian langsung bilang aja ya. Oh, aman Kak. Wes, mantap. Nah, teman-teman ya, jadi ada beberapa hal buat kita perhatikan, terutama buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung ya. Jadi kita itu di Kolon ini kita membudayakan budaya on time. Jadi kalau misalkan dijadwalkan jam 7.30, ya kita bakalan mulainya pas 7.30, teman-teman ya. Benar-benar pas. Nah, yang kedua adalah ini supaya suasananya kondusif, teman-teman bisa bantu buat nge-mute diri teman-teman sendiri ya. Nanti Kak Anissa bakalan bantu nge-mutein. Cuman kalau misalkan Kak Anissa ada yang kelewatan, mohon kesadaran dari teman-teman masing-masing ya. Mantap. Terima kasih semuanya ya. Nah, dan juga teman-teman ya, meskipun kelas ini adalah kelas yang sifatnya santai gini kan, akunya kayak kadang-kadang bercanda-canda dikit gitu ya, tapi tetap
kita mau supaya kalian semua bisa belajar dengan serius, teman-teman ya. Nah, belajar dengan serius itu kayak gimana sih Kak caranya Kak? Ingat teman-teman ya, kita mau belajar matematika, nggak bisa kalau cuman dilihat atau didengarkan gitu kan. Kita juga harus ikut mengejar. Mengejar dia, bukan, mengerjakan ya, bukan mengejar. Oke, jadi aku mau minta teman-teman semuanya buat siapin alat tulis dan pensilnya, dan kertasnya gitu ya. Mantap. Nah, dan juga teman-teman, kita mau mengingatkan di sini semua bahwa kita semua yang ada di sini itu adalah calon-calon generasi penerus bangsa ya, calon-calon orang sukses. Amin. Oleh karena itu, marilah kita tunjukkan sikap-sikap yang seperti orang yang calon sukses kayak gitu teman-teman ya. Aku mau mengingatkan buat teman-teman supaya tetap menjaga nilai kesopanan dan kesantunannya ya. Jadi ribut boleh ya, rame boleh tapi tetap sopan gitu ya. Nah, dan juga teman-teman nanti GoFriend silakan bertanya kalau misalkan ada yang masih kurang jelas di kolom chatnya, atau kalau misalkan teman-teman sungkan ya atau malu tanya di grup besar, bisa private chat ke Kak Anissa ya. Mantap. Nah, jadi sekarang selamat datang di sesi latihan UTBK kuantitatif ya GoFriend ya, pemahaman kuantitatif nih. Bersama aku ya, Kak Billy Kurniawan ya. UTBK itu apa teman-teman? Ujian tertulis Billy berbasis komputer ya. Kak Billy Kurniawan, aku adalah guru kalian, dan aku adalah mahasiswa tahun terakhir di NTU Singapura mengambil jurusan statistika, teman-teman ya. Nah, dan di sini aku nggak sendirian ya. Ada guru siaganya, yaitu adalah Kak Egi Anissa. Kita panggilnya Kak Nisa ya. Kak Nisa yang bakalan ngebantuin teman-teman buat menjawab semua pertanyaan teman-teman yang bersifat privat ya. Jadi nanti kalau ada yang bingung, langsung aja private chat ke Kak Nisa gitu ya. UTBK itu ujian tertulis berbasis komputer ya. Yang benar ini, serius. Oke. Nah, di sini kita akan membahas pemahaman kuantitatif UTBK. Sesaat lagi kita akan mulai, GoFriend ya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau tanya ke teman-teman dulu. Apakah kalian sudah siap buat bertempur melawan soal-soal UTBK? Apakah sudah siap? Wih, siap. Wih, si kecil rame banget ya, Bun ya. Wah, si kecil aktif, Bun. Alrido, Larasati, Syifa, Maliki, Cantika, Rakel, Beneta, Nafisha, Every, Mutia, Siti, Kananya, Febria, Abdul. Nafas sampai habis. Oke, friend, karena semuanya sudah siap ya. Si kecil aktif respon ya, Bun. Kalau gitu kita langsung aja mulai ya, teman-teman ya. Siap. Nah, jadi yuk kita langsung aja kerjakan soal nomor 1. Aku kasih friend waktu 2 menit buat mengerjakannya sebelum nanti aku bahas bersami-sami. Oh ya teman-teman ya, kalau udah ketemu jawabannya, jangan dijawab di grup chatnya ya. Nanti bakalan muncul polling di HP kalian masing-masing ya. Jadi biar semua teman-teman nggak dapat bocoran atau contekan gitu ya. Semua jawaban murni dari kalian kayak gitu ya. Yuk dimulai dari sekarang. Wih, ini rame sekali ya teman-teman ya kelasnya ya. Ini mungkin yang buat pernah ikut ke kelas aku ya, lagu Legend ya. Ini materinya eksponen dan ya aljabar lah ya. Sabar ya. 20 detik lagi gue friend ya. Nah, sabar. Tahan. Sabar. Oke ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk Kak Nisa bisa dimunculin pollingnya. Wis, mantap Kak Nisa ya. Kalian pilih ya A, B, C, D, terus dipencet submit ya. Jangan lupa di submit ya. Kalau nggak di submit tuh ibarat kalian ulangan terus kalian bawa pulang tuh kertasnya tuh. jangan ya. Yuk, ayo. Nih. Ayo. Ayo kalian pilih ya. Nanti kalau udah rame Kak Anissa silakan ditampilkan ya jawabannya ya. Wah, Kak Billy aktif ya, Bun. Selalu aktif saya 24 jam ya.
Ayo ke friend, submit jawabannya ya di polling kalian masing-masing. Oke. Mayoritas menjawab B, 42% diikutin oleh C ya. B dan C. Oke, siap. Sekarang langsung aja kita bahas bersama-sama ya, friend ya. Nah, sebelum aku membahas ini ya, teman-teman ya. Coba kita lihat ini, hal simpel dulu. Kalau aku punya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5, itu sama dengan berapa, friend? 3 pangkat berapa, ayo? Kata Isan 3 pangkat 9, kata Jamie 3 pangkat 9, Nila 9, Diandra 9, Muti 9, Ramadan 9, Tina 9. Nah, bener banget ya, ini sedikit review ya. Jadi, oh ya, mungkin aku mau jelasin juga. Di kelas UTBK ini, topiknya bakalan beraneka ragam ya teman-teman ya. Jadi kita bakalan review banyak topik gitu ya. Review-review konsep-konsep yang lama-lama. Supaya kita semakin apa? Semakin nempel di kepala gitu ya. Kenapa kok kayak gini, Kak? Ingat ya, kalau kita punya bilangan perpangkatan, di mana angka basisnya ini sama ya, 3 ya, sama-sama 3 ya. Kalau dikalikan gimana teman-teman? Pangkatnya ditambahkan ya. Nah, sekarang kalau dibagi gimana teman-teman? Kalau dibagi gimana? Kalau kali ditambahkan, berarti kalau bagi diapakan? Dikurangin, bener banget ya. Secara logika ya masuk akal kan teman-teman? Kalau dikalikan pasti lebih gede, ditambahkan ya kan? Kalau dibagikan pasti lebih kecil ya, dikurangin gitu aja ya. Selama ininya sama ya, bawahnya sama. Nah, ini sama dengan 3 pangkat minus 1. Oke ya? Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, jadi sekarang kayak gini. 3 pangkat 19 dikurangin 3 pangkat 17. Gimana ya Kak ya ini Kak ya? Kurangin 3 pangkat 17 ini. Nah, lihat nih. Kalau misalkan aku kayak gini, boleh nggak teman-teman ya? Aku keluarin 3 pangkat 17. Jadinya apa teman-teman? 3 pangkat 19 ini apa teman-teman? 3 pangkat 19 sama dengan 3 pangkat 17 ditambah 2. Bener nggak? Bener ya? Coba kita perhatikan ini dulu teman-teman ya. 3 pangkat 19 sama dengan 3 pangkat 17 tambah 2. Ya masuk akal ya kan? 19 kan sama dengan 17 plus 2. Ya. Nah, terus ingat teman-teman, kalau pangkat tambah ini ya, kita bisa jadiin apa teman-teman? Kayak tadi kita udah review di sini ya. 3 pangkat 4 tambah 5 kan awalnya dari mana? Dari sini. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5. Jadi yang ini aku buka jadi apa? 3 pangkat 17 kali 3 pangkat 2. Masuk akal? Masuk akal ya kan? Nah, oleh karena itu oleh karena itu, soal aslinya aku ganti deh sekarang. 3 pangkat 19-nya aku ganti dengan yang baru ini ya. 3 pangkat 17 kali 3 kuadrat minus 3 pangkat 17. Ya kan? Terus pakai ilmu aljabar kita bisa apa teman-teman? Kita bisa faktorin 3 pangkat 17-nya. Ya kan? Nah, yang depan ini berarti apa teman-teman? Sisanya? Sisa 3 kuadrat. Ya kan? Nah, yang kiri sisa apa teman-teman? Oh, habis Kak, berarti sisa 1. Mana ayo, masuk akal nggak? Masuk akal nggak teman-teman? Gimana? Paham? Nah, jadi sama dengan 3 pangkat 17 dikalikan 3 kuadrat sama dengan berapa? 9. Dikurangin 1 jadi 8 ya. Nah, ini sama dengan apa? P kali X pangkat Y, teman-teman ya. P kali X pangkat Y. Oke, jadi ya udah kita tinggal ini aja. Berarti P-nya yang mana, teman-teman? Ini kan 8 kali 3 pangkat 17 ya. Sama dengan P kali X pangkat Y. Oh, ya udah samain aja ya. Berarti P-nya yang 8, X-nya yang 3, Y-nya yang 17 gitu. Yang ditanya apa sih? P min X plus Y, ya kan? P min X plus Y, ya kan? Jadinya apa? P-nya adalah 8 ya. 8 minus X-nya yang bawah. 3 ditambah Y-nya yang atas. 17, ya kan? Jadi sama dengan 22. Nah, kayak gini kok, friend ya. Jadi yang B, BB ya. Nah, mungkin ini ya. Ini, sebentar. Aku coba ulangi lagi ya, teman-teman ya. Yang paling krusial adalah ini. Lihat ya, lihat ini. Lihat ini. 3 pangkat 19 min 3 pangkat 17 ya. Nih. Ingat, 3 pangkat 19 ini aku rubah jadi apa? 3 pangkat, karena ini ada 17 ya kan? Oh ya udah Kak, coba ini jadiin 17 ditambah 2. Boleh nggak? Boleh nggak? Sampai segini dulu masuk akal nggak buat teman-teman? 3 pangkat 19 sama dengan 3 pangkat 17 plus 2. Masuk akal kan? Ya, karena 19 sama dengan 17 ditambah
2, ya kan? Nah, terus ingat teman-teman, kalau aku punya, ini, tadi ya aku udah contohin di awal-awal ya teman-teman ya, kalau aku punya 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5, ya, itu sama dengan apa sih? Sama dengan, ini ya, kita perhatikan ke sini sekarang ya. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5, sama dengan 3 pangkat apa? Karena basisnya sama, sama-sama 3, bisa ditambahkan, ya kan? 3 pangkat 4 plus 5. Oke? Nah, sekarang aku balik teman-teman ya. Kalau aku punya 3 pangkat 17 plus 2, ya, kayak gini. Bisa aku rubah jadi apa teman-teman? Dari yang kanan ini aku mau rubah ke bentuk yang kiri, ya kan? Oh, aku rubah jadi 3 pangkat 17 kali 3 pangkat 2. Nah, gimana nih? Masuk akal nggak? Ini adalah konsep dasar dari, apa tuh namanya? Eksponen, ya, atau bilangan berpangkat, teman-teman. Nah, tadi ada yang nanya kan, Kak, 3 pangkat 2 dari mana? Ya karena ini teman-teman, kita mau mengeluarkan 3 pangkat 17-nya dari 3 pangkat 19. Supaya apa Kak? Supaya bisa difaktorkan teman-teman. Ya kan? Nih, oke deh, supaya coba ya, supaya teman-teman lebih paham lagi ya. Aku kasih coba contoh yang lain ya, misalkan kayak gini nih. Misalkan aku punya ini ya teman-teman, perhatikan yang tulisan warna oranye ini ya, yang warna oranye ya. Nih, perhatikan ya, yang warna oranye ya. Kalau aku punya 4 pangkat 20 ditambah 4 pangkat 15. Bisa aku gabungin jadi apa teman-teman? Kalau aku mau jadiin satu, kalau aku mau faktorkan teman-teman. Kayak gimana caranya? Ayo, gimana? Nah, lihat, yang lebih kecil yang mana sih teman-teman? Yang lebih kecil 4 pangkat 15 ya kan? 4 pangkat 15 ya kan? Jadi aku rubah dulu ya. Yang kiri aku jadi apa? 4 pangkat 20 sama dengan apa teman-teman? 15 plus 5. Ya, ditambah 4 pangkat 15. Masuk akal ya sampai sini ya? 20 kan 15 plus 5, ya kan? Tambah 4 pangkat 15. Nah, masuk akal ya? Masuk akal. Sama dengan apa? Ingat, kalau pangkatnya ditambah berarti sama dengan apa? Sama dengan perkalian teman-teman ya. 4 pangkat 15 dikali 4 pangkat 5, ya kan? Plus 4 pangkat 15. Ya udah, terus tinggal dikeluarin apanya teman-teman? Nih, ada 4 pangkat 15, ada 4 pangkat 15. Jadi kita tinggal keluarin aja sama dengan apa? 4 pangkat 15. Yang kiri apa teman-teman? Ini, 4 pangkat 5 ya kan? Nih dari sini. Nah, 4 pangkat 5 ditambah 1. Tuh. Ya, ini konsepnya cuma ini teman-teman ya. Oke ya. Ya, aku harap teman-teman lebih paham ya sekarang ya. Gimana teman-teman? Udah oke? Udah oke? Udah oke ya? Satunya dari mana, Kak? Ini loh, ini. Ini kan bentuk terakhirnya kan ini kan. Yang ini ya, perhatikan yang ini. Ini. 4 aku selain di sini deh. 4 pangkat 15 kali 4 pangkat 5 ditambah 4 pangkat 15 ya kan. Pemfaktoran aljabar teman-teman ya. Aku keluarin 4 pangkat 15-nya. Nih, 4 pangkat 5 tambah 1. Oke ya, kayaknya aku bakalan lanjut aja ya karena kebanyakan udah paham. Sip. Oke. Nah, soal berikutnya teman-teman ya. Salah satu soal yang sering muncul di UTBK, pola bilangan. Ayo coba kalian kerjakan selama 1 menit ya, dimulai dari sekarang. Yuk. Salah lagu. 1 menit ya, 1 menit. Ayo. Oh ya, buat teman-teman kalau udah ketemu jawabannya, jangan dijawab di grup chatnya ya. Kita nanti jawab bareng-bareng di pollingnya, ya. Jadi kalian jangan jawab di grup, jangan jawab di chatnya. Nanti bakalan muncul polling di layar HP teman-teman, ya. Ya, si kecil mulai aktif ya Bun ya. Aktif banget nih si kecil. Wih, udah kak, wis mantap ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. 20 detik lagi ya, friend ya. Waduh, lagunya ternyata ini guys. Kekecilan nih, lihat nih. Aku juga jadi DJ nih di sini. Bentar ya, aku lihat setting dulu. Oke ya, 10 detik lagi ya, friend ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, Kak Nisa bisa dimunculin pollingnya. Ini aku target yang benar di atas 60% ya. Nih target nih. Ayo friend pilih A, B, C, D, lalu kalian submit ya teman-teman ya. Oke kakak, wis mantap.
Aku dan Kak Anissa seneng kalau si kecilnya makin aktif. Kalian pilih yang A, B, C, D, lalu submit ya. 60% Bun, bukan Isan ya. Ini ini bukan angka 7 ya, ini angka lebih besar ya. Aduh, aduh. Ayo, ayo, ayo. Kalau udah Kak Anissa bisa dimunculin aja jawabannya Kak Anissa. Hari ini nggak ada nyanyi-nyanyian ya dari aku ya, teman-teman ya. Itu buat di kelas kita ya. Wih, D 67%. Berarti mayoritas menjawab dadu, teman-teman ya. Oke, kita akan lihat bersama-sama gimana sih jawabannya, gitu kan. Jadi teman-teman ya, di dalam UTBK ya, itu ada satu tipe soal yang cukup unik teman-teman, menurutku ya. Yaitu contoh soal yang kayak gini. Soal-soal pola gitu-gitu ya. Atau mungkin yang kemarin viral ya, soal-soal panda itu kan. Itu sebenarnya sama semua tentang pola atau pattern gitu kan. Pola atau pattern gitu. Nah teman-teman ya, buat soal-soal kayak gini, nggak ada rumus pastinya, nggak ada trik cepetnya. Cuman ada satu cara aja teman-teman ya, yaitu apa? Sering-sering latihan dan lihat banyak pola kayak gitu. Ya, nggak ada cara lain. Nggak ada rumus cepat, nggak ada rumus sakti ya. Ini harus dari pengalaman dan insting kayak gitu ya. Nah, coba kita mengasah insting di soal ini ya. Kita lihat. Yang kanan kan, oh ada B-nya ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi kita perhatikan yang kiri nih. Ini nih. Di sini ada 7. Di sini ada 3. 19. Kok jadi 2 ya? Gimana nih? Ayo, coba mungkin ada yang ini. Ada yang mau jawab? Perwakilan dari teman-teman di grup di kolom chatnya. Ku menangis mau isi D kepencet sama ponakan. Wih, itu tuh Gus Maning tuh. Wih, udah rame ya. Bener banget ya. 7 kali 3 kurangin 2 ya. Nah, jadi polanya untuk soal ini adalah teman-teman ya. Ini jadi ada semacam kayak pohon ya. Yang di kiri atas yang ini dikalikan dengan yang di kanan atas teman-teman ya. Nih. 7 kali 3. Terus apa teman-teman? Terus dikurangin sama yang di sini yang di tengah. Nah, dikurangin yang di tengah. Hasilnya adalah yang bawah gitu kan. Mungkin ada yang mau nanya, Kak kok bisa gitu sih Kak caranya? Ya karena ini namanya soal pola ya kan. Jadi memang tugas kita untuk mencari polanya. Nggak ada rumus cepatnya, nggak ada trik-trik gitunya. Cuman harus dari teman-teman harus sering kerjain dan latihan kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang gimana teman-teman? Kiri atas kali kanan atas ya. 6 kali 4 dikurangin B ya, dikurangin yang tengah sama dengan 9. Ya. 24 minus B sama dengan 9. Ya udah, B-nya aku pindah kanan, 9-nya aku pindah kiri ya. 24 minus 9 sama dengan B. Jadi B-nya sama dengan 15. Mantap teman-teman ya. 67% sudah benar. Widih, luar biasa. Karena sudah memenuhi target ya. Oke, friend-nya kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, ini nih. Lebih menantang ya. Oke, aku kasih kalian waktu 2 menit dari sekarang ya. Oke, teman-teman ya, buat yang lupa, ordinat ini adalah Y ya. Jadi kalau aku punya X, Y ya, ordinat tuh yang Y nih ya, ini ordinat ya. Yuk, yuk, yuk. Ini yang datang rekor loh ini ya, rame banget loh ya. Kalian semua ngerti. Oh ya mungkin buat yang baru bergabung ya, nanti kalau udah ketemu jawabannya, jangan jawab di grup chatnya ya teman-teman ya. Nanti kita jawab bareng di polling. Bakalan muncul polling di kamera. Kalau ini, oh ya, kalau Y kan ordinat ya. Kalau X namanya adalah absis ya. Absis. Apa sis gitu. Apa sis? Oke, lagu Legend berakhir berarti setengah menit lagi. Oke. 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kofren ya. Iya Kak Anissa, bisa dimunculin? Polling-pollingnya di mana Kak Anissa? Oke, terima kasih Kak Anissa. Nah, mungkin buat soal ini aku kerasa waktunya terlalu cepat ya, tapi kan memang fokus kita adalah di pembahasannya ya. Jadi teman-teman aku kasih waktu 2 menit buat kerjain. Kalau memang nggak kurang, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah lihat soalnya kayak gimana, udah coba kerjain, terus nanti aku bakalan bahas gitu ya. Tetap semangat, Kufren ya. Kalau udah rame, kita munculin aja Kak Anissa ya, jawaban dari teman-temanku semuanya ya. Hyung, hadir Hyung. Hyung. Anda bisa jelasin bedanya Hyung sama Opa nggak? Anak gap year semangat ya, anak gap year semangat, angkatan 2020 semangat, 2021 semangat, 2019 semangat, semuanya semangat ya. Anissa, bisa dimunculin hasil pollingnya? Oke, B dan C. Mayoritas menjawab B dan C ya. Kita lihat apakah yang benar B dan C. Nah, oke teman-teman. Sebelum aku membahas soalnya gimana, ini dulu deh, kita lihat. Jumlah semua ordinat penyelesaian ini itu berapa? Maksud soalnya kayak gimana sih teman-teman? Maksudnya adalah, kita ini disuruh nyelesain persamaan ini loh. Nanti kan kita dapat ini kan, nilai-nilainya. Misalkan ya, penyelesaiannya adalah 2,3, terus 1,5 kayak gini kan. Nah, yang ditanya itu adalah jumlah semua Y. Berarti ya nanti gimana? 3 tambah 5. Kayak gitu maksud soalnya teman-teman ya. Kita disuruh menyelesaikan persamaan ini, nanti ketemu beberapa penyelesaian ya kan. Nanti tinggal menjumlahkan semua nilai Y-nya. Gitu aja, oke? Ya, oke. Jadi sekarang kita bahas ya. Gimana caranya membahas ini teman-teman ya? Oke, kita lihat. Teman-teman, kalau misalkan aku punya persamaan kayak gini ya, kalau punya persamaan kayak gini, enaknya kayak gimana? Kalau aku ya, sukanya adalah aku kumpulin semua di satu ruas. Ya, aku ulangin lagi ya. Aku kumpulin semua di satu ruas ya. Coba kita lihat. Yang ini aku namain persamaan 1 ya. Yang ini aku namain persamaan 2. Oke ya, friend ya. Nah, kita lihat dulu pelan-pelan ya persamaan 1. Nih. Yang di kanan semuanya aku pindahin ke kiri. Oke ya. Yang di kanan aku mau pindahin ke kiri semua. Jadinya apa teman-teman? Jadinya X kuadrat minus Y kuadrat. 2Y pindah ke kiri jadi apa, friend? 2Y pindah ke kiri jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? 2Y pindah ruas ke kiri jadi apa? Benar banget ya. Ingat, plus jadi minus ya. Ini dasar banget, kalian nggak boleh sampai lupa ya. Plus 8-nya jadi apa? Jadi minus 8. Sama dengan 0. Nah ya, ini simpel banget. Pokoknya persamaan 1 sama 2 aku mau pindahin semua ke kiri. Gitu ya. Nah, persamaan 2 udah di kiri semua ya kan? X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Oke ya. Nah, friend, ada yang menarik gak teman-teman dari kedua persamaan ini? Coba lihat ini ya, coba lihat ini. Ini. Yang aku kotakin ini, min Y kuadrat sama bawahnya plus Y kuadrat. Apa ini kira-kira teman-teman? Terus ini lagi ya. Minus 2Y. Sama ini, plus 2Y. Waduh, apa ini teman-teman kira-kira? Apa ini? Plus sama minus. Habis ya teman-teman ya. Jadi gimana? Ya udah Kak, langsung aja Kak. Dua ruas ini kita apa? Kita jumlahkan aja. Ya enggak? Kan persamaan kan boleh dijumlahkan, boleh dikurangin, ya kan? Kita jumlahkan ya teman-teman ya. Yuk, X kuadrat tambah X kuadrat jadi apa? 2X kuadrat. Ya kan? Terus ini, yang aku kotakin orange ini. Minus Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi apa teman-teman? Tetot ya. Habis ya. 0 ya kan? Terus ini, minus 2Y plus 2Y. Jadi apa teman-teman? Sama lagi ya. Tetot, habis ya. Habis. Ya kan? Nah, jadi sisa apa teman-teman? Ini, minus 4X. Terus, min 8. Min 8 berarti berapa? Min 16 sama dengan 0 tambah 0, 0. Ya, jadi kita harus jeli melihat pola pada persamaan ya teman-teman ya. Oh, ini langsung bisa dihapus. Oh, ini plus Y kuadrat, ini min Y kuadrat. Jadi langsung aja ditambahin kayak gitu ya. Nah, terus ini perhatikan teman-teman. 2 min 4 min 16. Apa yang unik? Oh, semuanya bisa difaktorin oleh 2 ya teman-teman ya.
Nah, jadi aku keluarin 2-nya ya. Dalam kurung, X kuadrat minus 2X minus 8 sama dengan 0. Aku bagi 2 ke 2 ruas ya, teman-teman ya. Jadi, X kuadrat minus 2X minus 8 sama dengan 0. Ya udah, kita sekarang apa teman-teman? Kita faktorkan ya. Ayo, ada yang bisa bantu aku nggak faktorin ini? X kuadrat min 2X min 8. Ayo, bisa nggak bantu aku? Nih, jadi apa nih? Yo, bisa nggak? Bisa nggak? Widih, mantap Desita ya. X minus 4 kali X plus 2 sama dengan 0. Jadi ada 2 X yang memenuhi teman-teman ya. Kita lihat kasus pertama dulu ya, co-friend ya. Kasus pertama yaitu yang ini ya. X min 4 sama dengan 0 ya, berarti X sama dengan 4. Oke. Kalau X-nya 4, kita masukin ke persamaan yang mana nih buat cari Y-nya nih? Masukin ke persamaan 1 kali ya. Yang ini ya. Persamaan 1 aku salin lagi, tadi udah kehapus. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2Y plus 8 ya. Oke, sekarang kita tahu X-nya 4 teman-teman. Kita masukin ya. 4 kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 2Y plus 8 ya. Jadinya apa dapatnya? Aku pindahin Y-nya ke kanan ya teman-teman ya. Pindahin ke kanan semua ya. Jadinya apa? Y kuadrat plus 2Y. Terus apa ini? Plus 16 minus 8 sama dengan 0 ya. Terus aku faktorin ya. Berarti apa? Y. Apa ini? Y plus 4 kali Y minus 2 sama dengan 0. Ya. Jadi Y-nya adalah berapa? Y-nya min 4 dan Y-nya 2. Oke teman-teman, jadi pasangan yang kita dapat apa sekarang? Ini ya, X4 dengan Y-nya ini. Jadi kita dapat apa? 4 dan min 4 dan 4 dan 2. Ya kan teman-teman? Sip ya. Nah, itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua teman-teman, apa? Yang ini ya, X plus 2 sama dengan 0 ya. X plus 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan minus 2. Kita masukin ke persamaan satu lagi ya, yang ini. Jadinya apa, co-friend? Min 2 kuadrat berapa? 4 ya. 4 min Y kuadrat sama dengan 2Y plus 8. Semuanya aku pindahin ke kanan ya, jadinya apa? Y kuadrat plus 2Y plus 4 sama dengan 0. Terus nanti teman-teman, kalau kalian cek ya, persamaan kuadrat ini tidak punya penyelesaian yang real, teman-teman. Kenapa, Kak? Karena diskriminannya kurang dari 0. Nah, sambil review dikit ya. Ada yang ingat nggak diskriminan ini apa? Diskriminan apa? Ayo, diskriminan apa? Ayo. Ini materi SMP ya, persamaan kuadrat. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC. Terus kalau ada persamaan kuadrat di mana diskriminannya kurang dari 0, berarti dia nggak punya penyelesaian. Kayak gitu teman-teman ya. Nanti kalian coba, kalian mau faktorin pasti nggak akan bisa ketemu faktornya teman-teman. Iya, imajiner, benar banget ya. Jadi, penyelesaian yang kita punya apa teman-teman? Ya cuma 2 ini ya, 4 min 4 dan 2 gitu. Jadi kalau soalnya tadi apa teman-teman? Jumlah semua ordinat ya, jumlah semua Y. Jumlah semua Y-nya. Berapa teman-teman? Jumlah semua Y-nya berapa teman-teman? Ya udah berarti min 4 dan 2 ya. Min 4 plus 2 sama dengan minus 2 gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang apel ya teman-teman ya, yang apel. Nih A nih. Nih ada yang apel. Oke. Mantap ya. Tadi ada pertanyaan X plus 2 kok bisa X-nya 4, Kak? Nggak ada. Mana ada yang kayak gitu teman-teman ya. Di sini ya, X plus 2 sama dengan 0 ya. X-nya sama dengan min 2 ya. Gitu teman-teman ya. Oke, co-friend. Nah, kita kan udah membahas 3 soal nih. Otak udah mulai panas nih ya. Jadi di kelas live ini ya, buat teman-teman yang udah sering kali join ya, pasti udah tahu ya. Kita tuh punya yang namanya brain break, teman-teman. Apa brain break itu, teman-teman? Brain break adalah game di tengah-tengah pembelajaran kita supaya apa? Supaya otak kita ini bisa beristirahat, teman-teman, bisa rileks gitu ya. Nah, HP, laptop kalau dipakai terus-terusan apa? Panas terus rusak ya kan? Otak juga ya. Jadi, oke, kali ini kita akan bermain. Sebentar. DJ-nya bekerja dulu ya. Ngegame harus ada musiknya ya, biar seru ya. Nah, kita akan bermain tebak gambar ya, teman-teman ya. Di sini mungkin ada yang pernah main Gartic.io ya. Jadi nanti aku bakalan gambar sesuatu, ya. Terus sambil aku gambar, kalian coba tebak aku gambar apa, ya.
Siap ya? Siap ya, siap ya, siap ya. Oke. Ngeselin nggak nih? Oh enggak. Ini serius, gampang kok, gampang. Oke ya? Pemanasan dulu. Oke ya, siap ya. Hati-hati ini menguji kesabaran. Oke, siap ya, oke. Mulai dari sekarang. Oke. Aku harus diam biar fokus konsentrasi. Oke. ST. Enggak, ini cuman benarnya aja teman-teman ya. Enggak ada apa di meja kayak gitu. Ya. Minuman salah, jus salah. Masih waktu 1 menit lagi ya. Es jeruk salah. Lampu salah. Oh, coba kasih warna biar makin jelas. Ini udah gampang loh ini. Udah gampang loh. Kelapa muda salah. Sedotan salah. Tupperware ini udah jelas ini yang aku lihat. Air kelapa bukan. Fanta bukan. Hampir Fanta. Gusuk paning bener. Soda gembira. Oke, jadi jawabannya adalah soda gembira ya. Aduh. Soda gembira. Masa ngeselin? Enggak kan? Gambaranku udah bagus banget ini loh, lihat nih. Gambar udah bagus, kalian masih lama jauh. Si kecil kurang jago main ini ya Bun ya. Latihan lagi Bun. Jauh gitu gambarnya loh. Ini bagus loh Hana, coba kamu lihat deh. Perhatikan mana coba yang jeleknya mana. Sebagus itu Bun. Oke, thank you guys ya udah ikut ini game brain break-nya ya. Nah, oke, mungkin satu soal lagi ya. Kira-kira aku pilih dulu deh, karena aku punya 3 soal. Nih, aku mau bahas soal ini aja deh. Ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita balik lagi ya. Si kecil aktif latihan lagi ya. Si kecil aktif lagi balik ya. Si kecil balik lagi, kita mau latihan soal terakhir ya, friend ya. Si kecil ngeselin, nggak ada yang ngeselin, itu kamu aja yang kayak gitu, feeling kamu deh. Yuk, coba kalian kerjain ya. 1,5 menit dimulai dari sekarang teman-teman ya. Kak Billy notice aku, halo Andi. Iya kok friend, karena ini adalah soal terakhir karena waktu kita cuma 45 menit pas gitu ya. Soal ini bagus banget. Aku seneng banget sama soal ini. Unik soalnya. Kalau udah ketemu jawabannya, kalian jangan jawab di grup chatnya ya teman-teman ya. Kalian tahan dulu, sabar, relax, ya. Nanti kita jawab bareng di polling yang muncul di layar HP teman-teman. Ya. Kurang banyak ambil. Ya mungkin berikutnya kita consider tambah waktu ya. Nanti kita diskusi. Dan question it twice, kamu enak, aku apa nih? Bilikur IG ya, iya Bilikur. Tapi sekarang kayak, oh ya tadi aku sempat baca ya perbedaannya Hyung sama Oppa ya. Kalau Hyung itu dari cowok ke cowok ya, Oppa dari cewek ke cowok. Oke, musik sudah habis, berarti setengah menit lagi ya. Setengah menit lagi. Setengah menit ya, 30 detik. Tak gua udah berasap. Semangat Cici ya, tetap semangat ya. Oke, 15 detik.
10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, Kak Anissa dimunculin pollingnya. Oke, kalian pilih ya, A, B, C, D. Itu materi apa sih? Nah, jadi ini kita sekarang lagi membahas soal-soal UTBK ya, dan materinya ya seperti yang kita semua tahu ya, materi UTBK itu mencakup semua materi dari kelas 10 sampai kelas 12 kayak gitu ya. Dan buat yang ini tuh, ntar deh aku habis ini jelasin deh. Coba kalian jawab dulu. Kalian jawab dulu ya, kalian jawab dulu. Lebih kompak sama Kak Anissa ya pun daripada Kak Sola. Ya mungkin buat yang nggak tahu konteksnya ya. Jadi aku kan biasanya sama Kak Sola kan. Terus biasanya kalau sama Kak Sola itu nggak kompak. Aku udah countdown 10 sampai 1 ya, tapi nanti nggak pas munculnya. Mungkin bisa di-sharing Kak Anissa kalau udah rame yang jawab. Bisa ditampilin. Gimana Kak Anissa? Afika, apa? Kak Anissa, apa? Nah, oke. Wih, yang menjawab mayoritas adalah jawaban Bravo ya. Bravo ya, yaitu 2. Nah, teman-teman, tadi kenapa aku mau prioritasin soal ini ya? Karena soal-soal kayak gini tuh yang menurut aku sering banget jadi ini kendala buat teman-teman mengerjakan. Kenapa? Karena ini adalah tipe-tipe soal yang menggunakan ini, teman-teman. Pola, teman-teman ya. Atau menggunakan semacam teknik khusus kayak gitu ya. Aku bisa bilang kayak gitu ya, teknik khusus gitu ya. Kayak gimana, teman-teman? Nih coba. X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Kalau kita mau selesain pakai apa? Rumus ABC pun ya, yang pakai apa? Min B plus minus akar D per 2A ya. Ingat nggak? Ayo ini, sambil review ya, review singkat ya, menyelesaikan persamaan kuadrat zaman SMP ya. Itu nanti nggak bisa teman-teman ya. Karena diskriminannya apa? Kurang dari 0. Waduh, terus gimana ya Kak ya kalau kayak gini ya Kak ya? Ingat teman-teman. Perhatikan ya, ini soalnya sangat cantik teman-teman ya. Cantik banget, aku suka banget. Nih, coba ya. Coba kalian perhatikan ya, yang ditanya apa sih? X pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, secara refleks ya, secara insting, pertama kali aku lihat soal ini kayak gini teman-teman. Aku kepikiran kayak gini. Oh Kak, oh ini sama dengan 0 ya kan nilainya. Nah, apa yang menarik dari angka 0 teman-teman? 0 aku kaliin 10 sama dengan berapa? 0 dikali 10 sama dengan berapa? Ayo, 0 dikali 10 sama dengan 0 dikali 10 sama dengan 0. Mantap ya. 0 dikali akar 3 per 4 pi plus 5 sama dengan tetap 0. Ya kan? 0 dikalikan berapapun tetap 0. Kayak gitu. Nah, jadi kalau aku punya x kuadrat plus x plus 1 yang sama dengan 0 ini, aku kalikan berapapun tetap 0. Ya kan? Nah, terus saat aku lihat yang ditanya kan, x pangkat 3. Di sini paling besar apa? X kuadrat ya kan? Nah, supaya X kuadrat ini bisa jadi X pangkat 3, aku harus kalikan berapa teman-teman? Supaya X kuadrat bisa jadi X pangkat 3, aku harus kalikan berapa teman-teman? Kalikan apa? Kalikan X, bener banget. Jadi intinya adalah, aku mau ngebentuk yang ditanya ini dari perkalian X kuadrat plus X plus 1. Supaya apa? Supaya 0 semua, kayak gitu. Idenya kayak gitu teman-teman ya. Coba deh aku kalikin X gini kan. Ini hasilnya apa teman-teman? Sementara. X pangkat 3 plus X kuadrat plus X, ya kan? Yang ditanya apa sih teman-teman? Yang ditanya ini kan, X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 2X plus 3, ya kan? Nah, terus Kak, kalau misalkan kayak gini, berarti apa teman-teman? Kita udah hampir ya teman-teman ya, udah mirip banget nih. Cuman apa sekarang? Kayak gini, coba perhatikan ya. Kan kita punyanya ini ya, punya yang ini, X pangkat 3 plus X kuadrat plus X ya. X pangkat 3 plus X kuadrat plus X. Nah, sisanya apa teman-teman? Kurangnya berapa sih? Kalau dari yang ditanyakan ini, sementara kita punya ini, ya kan? Kurangnya berapa sih teman-teman supaya jadi yang merah ini? Lihat nih, X pangkat 3 udah sama ya kan? Tapi yang di sini 2X kuadrat. Di sini cuma X kuadrat. Berarti perlu apa teman-teman? Perlu X kuadrat, ya kan?
Nah, terus berikutnya. Yang ditanyakan 2x kan? Kita punyanya plus x. Berarti kurang apa? Kurang plus x, ya kan? Terus apa? 3. Nah, di sini nggak ada angka 3 ya. Plus 3 kayak gitu ya. Nah, teman-teman, perhatikan ini. Jadi, yang ditanyakan ini kan aslinya yang merah-merah kan. Aku bisa pecah jadi ini kan sekarang. X pangkat 3 plus X kuadrat plus X kuadrat plus X plus 3 ya kan. Kak, kok tambah diperibet sih, Kak? Enggak, teman-teman ya. Kenapa? Ingat, yang ini kita dapat dari mana sih? Yang kiri? Dari sini kan, teman-teman? Dari X dikalikan ini, X kuadrat plus X plus 1. Ingat, ya, tadi aku udah tanya ke kalian, perkalian 0 ya. X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0, ya kan? X kali 0 berapa, teman-teman? Sama dengan? Sama dengan? X kali 0 ya, sama dengan 0, teman-teman ya. Nah, jadi X pangkat 3 plus X kuadrat plus X ini sama dengan 0. Ya udah, kalian abaikan aja, gitu ya. Nah, terus lihat nih. Nih ya. Jadi kan sama dengan ini, sisa ini ya teman-teman ya. Ini sama dengan apa sih? Perhatikan ini teman-teman. X kuadrat plus X plus 1 plus 2, ya kan? Nah, ini berapa teman-teman? Ini berapa? 0 ya kan? Diketahui di soal ya. Nah, jadi jawabannya adalah berapa? 2. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah tipe-tipe soal yang menggunakan pola teman-teman ya. Kalau kalian belum pernah ketemu soal kayak gini sebelumnya, bakalan susah buat kerjainnya. Kok gampang ya? Iya. Nggak usah aneh-aneh teman-teman ya. Maka dari itu aku bilang soal ini bagus ya, karena perlu ini teknik khusus ya. Jadi kayak kelihatannya ribet tapi sebenarnya simple kalau kita tahu tekniknya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, mungkin pertanyaan dari teman-teman adalah kayak gini kan. Kak, gimana Kak kok bisa tahu tekniknya kayak gitu Kak? Kalau aku ya, taunya dari sini teman-teman. Diketahuin ini sama dengan 0 ya kan. Nah, kalian harus langsung punya insting teman-teman. Oh, 0 ini kalau aku kalikan berapapun, pasti kan hasilnya sama dengan 0, gitu kan. Ya udah deh, kalau gitu aku mau coba bentuk yang ditanya ini dari perkalian dari yang di atas ini. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, mantap. Oke, ya. Sip, sip, sip. Wih, ini agak molor 2 menit ya. Maaf ya teman-teman ya, karena saya terlalu bersemangat nih belajar bareng teman-teman semuanya ya. Terakhir kata ya teman-teman ya. Mama Loren pergi ke Kenya, happy weekend semuanya. Aduh, pantun apa ini nggak jelas. Oke teman-teman ya, jadi mungkin buat terakhirnya aku mau bilang lagi kalau misalkan di koloni ada namanya kelas live ya. Itu konsepnya mirip-mirip dengan kelas kayak gini, cuman kita bakalan membahas materi-materi sesuai dengan di sekolah kalian ya. Ada kelas 12 sampai kelas 9 dan kedepannya kita bakalan nambah terus kelas-kelasnya dan mungkin kedepannya kita bakalan tambah pelajaran lain ya, fisika, kimia, biologi, balet, merangkai bunga, enggak bercanda. Fisika, kimia, biologi, sejarah, mungkin yang lain-lain kayak gitu ya. Nih jadwalnya kalian bisa cek lengkapnya di IG-nya Kolon teman-teman ya. Wah, jadi nggak kerasa sih belajar sama teman-teman ya. Aku cuma mau bilang kayak gini aja sih teman-teman, buat semuanya, terutama pejuang UTBK, aku tahu bahwa kalian semua tuh pengen banget kan masuk ke univ favorit kalian, tapi ingat teman-teman ya, cuman pingin doang itu nggak cukup buat kalian bisa masuk ke sana ya. Kalian harus apa? Kalian harus berusaha. Ya, kalian harus berusaha dan caranya adalah salah satunya ya mulai latihan dari sekarang. Ya, sekarang ini kesempatan yang bagus banget ya karena masih jauh kan UTBK-nya dan kalian harus kalau kalian udah bisa siapin dari sekarang ya, aku yakin peluang kalian masuk ke PTN favorit kalian bakalan menaik teman-teman ya, bakalan naik secara drastis. Oke? Jadi buat yang sekarang udah ikut sesi ini aku ucapin kalian mantep banget, kalian luar biasa, kalianlah calon-calon yang lulus UTBK 2021. Amin ya teman-teman ya. Jadi sekian aja sih hari ini teman-teman ya. Aku terima kasih banget buat kalian semua karena kalian udah aktif banget, udah responsif, udah ya pokoknya sangatlah aktif dan sangatlah suportif lah ke aku dan ke Anissa. Terima kasih banget buat teman-teman. Kita ketemu lagi di sesi UTBK minggu depan ya, hari Sabtu jam 7.30. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan sukses buat kalian semuanya teman-teman ya. Semangat terus teman-teman ya, mengejar cita-cita. Mantap. Terima kasih juga buat Kak Anissa ya, udah menemani dari awal ya. Oh ya teman-teman, mungkin terakhir ini ya, kalian bisa download PDF ini di sini ya. bit.ly/CL-UTBK ya. Nah, mantap. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Kak Billy jangan pergi pas jam Quotes-nya